Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan diskusi tentang politik luar negeri Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia di era Presiden Megawati. Era Presiden Megawati, jadi setelah Gus Dur lengser kemudian Megawati naik menjadi presiden, seminggu setelahnya terjadilah serangan 11 September di New York yang kemudian mengubah konstelasi politik internasional yang awalnya berorientasi demokrasi, kemudian berorientasi perang melawan terorisme atau war on terrorism. Nah, Megawati langsung merespon dengan melakukan kunjungan ke New York, yang itu merupakan sebuah langkah yang cukup kontroversial karena dianggap publik dalam negeri yang mayoritas beragama Islam dianggap sebagai sebuah dukungan terhadap Amerika yang melakukan perang melawan terorisme yang disamakan dengan perusakan terhadap citra agama Islam. Karena keterlibatan kelompok-kelompok yang dianggap pelaku terorisme itu sangat dekat dengan simbol-simbol keislaman, sehingga citra agama Islam jatuh, tetapi di sisi lain kelompok-kelompok dalam negeri tetap yakin bahwa itu bagian dari skenario politik internasional. Sehingga di dalam negeri secara bersamaan terjadi tren tindakan terorisme yang semakin masif, sehingga mau tidak mau harus memaksa Presiden Megawati melakukan langkah-langkah politik yang ingin membendung gerakan-gerakan terorisme itu. Ada yang bom Bali, kemudian berbagai rentetan kejadian pemboman memaksa Presiden Megawati melakukan langkah-langkah yang berorientasi untuk pencegahan terorisme. Publik internasional pun datang untuk melakukan dukungan kepada Indonesia sebagai langkah-langkah untuk membendung tindakan terorisme. Sehingga bantuan luar negeri datang silih berganti ke Indonesia untuk mendukung upaya-upaya pencegahan terorisme. Salah satunya dengan membentuk Densus 88, kemudian melakukan upaya-upaya deradikalisasi yang itu semua merupakan bantuan dari publik internasional. Nah, ini semacam tesis yang disampaikan oleh Samuel Huntington bahwa dinamika yang terjadi pasca 11 September tidak lain adalah upaya untuk membelah politik dunia menjadi dua sisi, yang satu adalah Barat, kemudian yang di sisi lain adalah Timur, yang waktu itu bisa diafiliasikan dengan kelompok Islam dan China atau Konfusius ya. Sehingga banyak pihak saling mengklaim bahwa itu bagian dari skenario, tapi di sisi lain juga adanya kelompok-kelompok garis keras yang itu juga sangat mempengaruhi dinamika aksi terorisme pada waktu itu. Yang menariknya ketika Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terorisme, di sisi lain politik internasional juga semakin dinamis. Karena ada upaya-upaya yang dianggap itu bagian dari kapitalisasi proyek terorisme. Sehingga ada ungkapan war is business. Sehingga pasca 11 September Amerika melakukan upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terorisme dengan kebijakan luar negeri terutama ke Timur Tengah yang ingin membendung kelompok-kelompok teror. Tapi di sisi lain sebetulnya kebijakan Amerika itu juga berorientasi ekonomi. Karena dengan kebijakan terorisme itu maka publik ataupun pemerintah Amerika ataupun khususnya bagian keamanan juga menerima keuntungan dari aksi perang melawan terorisme itu. Nah,
Yang menarik di sini bahwa pasca 11 September, adanya upaya-upaya untuk pencegahan terorisme termasuk di Indonesia tidak lain juga sangat tergantung ataupun sangat dipengaruhi oleh kontribusi Barat, kontribusi negara-negara asing yang ingin mendorong Indonesia melakukan pencegahan terorisme. Sehingga bantuan sebesar 200 juta dolar Amerika itu digelontorkan bahkan lebih dalam beberapa sumber untuk mendukung aksi melawan terorisme di Indonesia. Sehingga era Megawati, di awal era Megawati betul-betul terfokus kebijakan luar Indonesia untuk pemberantasan terorisme. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi masalah terkait dengan perbatasan, karena pada waktu itu Indonesia berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Malaysia terkait dengan status Pulau Sipadan dan Likitan, tetapi kemudian kalah di level internasional setelah melakukan proses di International Court of Justice. Kemudian Megawati juga melakukan kebijakan yang kontroversial, salah satunya mengembalikan daerah operasi militer di Aceh. Kemudian Megawati juga dikritik karena serangkaian aksi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada beberapa kasus yang bisa kita lihat dalam layar ini. Ini menunjukkan bagaimana Megawati juga mengalami perubahan orientasi. Yang awalnya demokratis, kemudian pasca 11 September elemen-elemen demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu semakin bergeser. Nah, kemudian pencapaian lain yang dianggap sangat penting di era Megawati adalah terjadinya kesepakatan penting, yaitu Bali Kong kedua, yang itu menjadi milestone bagi penguatan integrasi di kawasan ASEAN. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa politik luar negeri Indonesia di era Presiden Megawati berubah dari era Gus Dur yang awalnya berorientasi demokrasi ke orientasi keamanan. Sehingga proyek-proyek perang melawan terorisme begitu masif datang ke Indonesia sehingga mengubah landscape politik kawasan. Sehingga Indonesia menjadi salah satu contoh negara yang sukses dalam penanggulangan terorisme pada waktu itu. Tetapi di sisi lain juga menghadapi masalah terkait dengan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, dengan negara-negara di sekitarnya. Di sisi lain, ASEAN juga masih kurang stabil karena di bawah Presiden Megawati, ASEAN belum mampu untuk menunjukkan karakternya sebagaimana di era Soeharto. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.